Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Trisukmono. Hari ini pembicaraan kita terkait dengan politik kantor atau politik di dalam lembaga ya. Ini penting dibicarakan khususnya bagi Anda-Anda semua yang baru saja memasuki dunia kerja atau baru masuk ke dalam menjadi satu bagian dari organisasi, dari lembaga, atau memasuki menjadi pegawai PNS di lingkungan kementerian tertentu. Nah, apa itu politik kantor? Politik kantor itu seringkali diartikan dengan upaya non-formal, upaya tidak formal untuk mencapai tujuan, khususnya biasanya tujuan setiap orang, tujuan pribadi, tujuan setiap individu untuk mencapai posisi tertentu di dalam organisasi ataupun untuk menggolkan suatu proyek, suatu kegiatan, itu masuk di dalam politik kantor gitu ya. Nah, politik kantor juga punya pengertian berkompetisi di dalam organisasi. Jadi pertandingan, istilahnya seperti pertandingan, seperti upaya saling berebut atau suatu posisi ya, di dalam organisasi. Nah, politik kantor juga itu sebetulnya kalau kita lihat dari sisi ilmu sosiologi atau antropologi, itu merupakan jaringan hubungan antara manusia yang ada di dalam suatu entitas atau komunitas kecil, kantor organisasi. Berbagai pandangan terkait dengan politik kantor itu ada yang berpandangan baik dan ada yang menganggap itu tidak baik. Yang berpandangan baik otomatis bahwa politik kantor itu membantu pimpinan, misalnya untuk menyeleksi calon-calon yang akan dipromosikan dalam jabatan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena di dalam politik kantor ini ada istilahnya, ada upaya saling menghubungi atau upaya jaringan tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang biasanya dominan dalam mengelola informasi. Jadi kelompok-kelompok ini akan menonjolkan anggotanya sebagai orang-orang yang punya kompetensi dan layak untuk dipromosikan, dijadikan pimpinan atau manajer lebih tinggi dari di bawahnya gitu, seperti itu. Nah, tapi banyak juga yang mengatakan bahwa politik kantor itu tidak bagus, tidak etis gitu ya. Kenapa tidak etis? Karena politik kantor ini otomatis akan mengutamakan hubungan kelompok tertentu. Jadi di dalam kantor itu menjadi suatu keadaan kondisi yang kurang kondusif, karena nanti dalam kantor atau dalam organisasi, dalam lembaga itu terbagi dalam kelompok-kelompok kecil, klik-klik gitu. Kalau di dalam sosiologi disebut dengan klik ada. Nah, persaingan antar kelompok ini tentunya akan menjadi tidak sehat. Beberapa satuan organisasi misalnya yang pernah saya tangani dalam kasus tertentu, bahwa organisasi itu tidak bisa berkinerja dengan baik karena ada dua kelompok di dalam organisasi itu, yaitu kelompok yang menduduki kekuasaan di situ, menjabat sebagai jabatan pimpinan di dalam organisasi, dan ada kelompok yang memang menginginkan supaya yang menduduki kekuasaan itu segera diganti, ditukar dengan kelompoknya. Nah, kalau seperti ini maka akan berakibat pada kinerja organisasi yang kurang bagus. Jadi kinerjanya menjadi terus menurun. Karena kenapa? Karena semua energi dipusatkan pada persaingan gitu, pada upaya saling menjatuhkan, banyaknya surat kaleng dan sebagainya atau pengaduan-pengaduan. Jadi di dalam organisasi itu yang akan timbul adalah saling mencari kelemahan, bukan untuk memperbaiki atau untuk meningkatkan kinerja, mencari kelemahan, tetapi untuk menjatuhkan lawan politiknya, disebut seperti itu. Nah,
Politik kantor juga dipandang tidak adil. Kenapa? Karena bukan kadang ya, seringkali mengesampingkan hasil uji kompetensi. Misalnya di dalam suatu lembaga, ada promosi untuk direktur misalnya. Semua orang berlomba-lomba untuk mengikuti tes uji kemampuan supaya bisa menduduki jabatan direktur tersebut. Dan nanti hasilnya adalah nanti ada beberapa ranking 1 sampai 5 atau sampai 6 atau sampai 10 misalnya. Tetapi dalam kenyataan nanti yang dipilih menjadi pimpinan, yang terpilih menjadi direktur itu tidak selalu orang yang ranking 1, tetapi adalah orang yang ada di dalam lingkaran hubungan atau lingkaran hubungan politik gitu. Jadi ada, ya ini mirip dengan KKN ya, kolusi dan nepotisme, itu ada kolusi dan nepotisme seperti itu. Jadi mengesampingkan kompetensi yang dimiliki, hasil uji kompetensi yang dimiliki oleh setiap peserta. Dan juga ada yang memandang bahwa memang politik kantor ini tidak etis ya, lebih bersifat sepertinya kasar gitu. Walaupun kasarnya itu ya tidak kentara karena ini kan jaringan gitu ya. Kemudian kelemahannya adalah pimpinan yang memilih atau mempromosikan bawahannya melalui cara politik kantor seperti ini, otomatis dia tidak melihat track record semua karyawan. Jadi dia tidak memiliki data kompetensi semua karyawan yang mana yang berprestasi atau tidak berprestasi. Yang dilihat adalah orang yang seringkali berhubungan dengan pimpinan yang bersangkutan. Yang dilihat adalah orang yang seringkali tampil misalnya di dalam WhatsApp group. Yang orang yang sering tampil misalnya di Facebook, jaringan Facebooknya dia, di jaringan Instagramnya dia dan sebagainya seperti itu. Ataupun grup-grup, misalnya grup tertentu sama-sama menyenangi olahraga tertentu, kesenian tertentu, ataupun kelompok arisan tertentu, boleh jadi seperti itu ya. Itu dari sisi tidak baiknya. Dari sisi baiknya ya itu tadi, mempermudah pimpinan untuk menseleksi siapa yang akan dipromosikan gitu. Karena mungkin ada kesulitan kalau misalnya karyawannya lebih dari 400 orang, seorang pimpinan harus meneliti, melihat track record kinerja 400 karyawan, mungkin agak kesulitan. Dan itu bisa ditanggulangi mungkin melalui politik kantor ini. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya orang-orang yang punya kompetensi, punya kemampuan, punya performa ini tetap muncul gitu ya. Karena kadang-kadang orang yang punya kompetensi, punya kemampuan, punya kecerdasan itu dia tidak tampil di WhatsApp group. Dia tidak bersosialisasi. Kenapa? Karena kadang orang seperti ini memandang tidak perlu gitu melakukan hal-hal yang tidak perlu, berbincang-bincang sesuatu yang menghabiskan waktu tanpa ada hasil tertentu gitu ya. Dan itu yang seringkali dilakukan oleh orang-orang yang punya kecerdasan seperti itu, Einstein dan sebagainya. Itu mereka jarang sekali berbincang-bincang sesuatu hal yang tidak perlu gitu. Nah, itulah kelemahan yang dimiliki oleh orang-orang yang punya kompetensi tetapi tidak bersosialisasi ataupun tidak istilahnya tidak punya kemampuan untuk menjual dirinya, untuk memperkenalkan dirinya kepada yang lain. Nah, saran saya adalah untuk setiap orang, khusus juga termasuk Anda yang baru masuk menjadi PNS atau CPNS atau baru masuk menjadi pegawai di suatu perusahaan. Nah, setiap orang harus memperkuat hubungan sosial. Jadi Anda mau tidak mau, Anda harus, kalau Anda ingin eksis, ingin menjadi ingin dipromosikan, ya Anda harus masuk ke dalam jaringan hubungan sosial. Anda pilih gitu, siapa yang akan menjadi mentor Anda. Penting Anda memiliki mentor, karena nanti mentor Anda lah yang nanti akan mengarahkan Anda, yang juga mempromosikan Anda ke tingkat yang lebih tinggi gitu ya. Kalau Anda tidak punya mentor, Anda berjalan sendiri, otomatis tidak akan ada yang melirik Anda, tidak akan ada yang mempromosikan Anda. Jadi seperti itu, buat hubungan jaringan dengan baik,
Dengan siapa saja Anda boleh berhubungan, tetapi nanti Anda fokuskan pada hubungan kelompok tertentu yang kira-kira punya masa depan, punya punya pengaruh yang powerful di dalam organisasi. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tingkatkan kemampuan menjual diri. Bagi Anda yang orang-orang yang introvert berbeda dengan ekstrovert. Kalau ekstrovert biasanya dia lebih banyak cerita, lebih banyak ngomong kepada orang-orang dan sebagainya. Di Instagramnya juga kelihatan begitu aktif, di Facebooknya kelihatan begitu aktif ya. Di grup WhatsApp juga seringkali banyak komentar-komentar yang sebenarnya sebetulnya kalau kita lihat komentarnya itu tidak perlu juga setiap hal dikomentari. Nah, tingkatkan kemampuan menjual gitu. Jadi selain misalnya di WhatsApp group, Anda bergabung dengan WhatsApp group di kantor Anda juga bisa membuat blog pribadi Anda bisa membuat tulisan jurnal-jurnal di jurnal ilmiah dan sebagainya kalau Anda terkait dengan profesi Anda sebagai dosen atau sebagai peneliti. Nah, tingkatkan itu sehingga orang mengenal Anda, mengenal prestasi Anda, mengenal pemikiran Anda, mengenal kompetensi Anda. Saya juga pernah sampaikan hal ini kepada guru-guru, karena guru-guru ini di daerah kebanyakan malas nulis ya. Orang Indonesia itu kalau sudah menyelesaikan sarjana, kemudian merasa hal itu sudah selesai. Dia tidak mau menulis lagi, tidak mau membaca lagi, tidak mau meneliti lagi. Nah, saya sampaikan kepada guru, siapapun Anda, guru apapun bidang Anda harus menulis gitu. Kenapa? Karena dengan menulis prestasi Anda bisa dikenal orang, kemampuan Anda bisa dikenal orang, kepala dinas bisa tahu kemampuan Anda gitu. Sehebat apapun Anda mengajar di ruang kelas, juga sama dengan dosen, sehebat apapun Anda mengajar di ruang kelas, tidak ada yang mengetahui selain murid Anda, selain siswa Anda, selain mahasiswa Anda. Otomatis untuk orang supaya mengetahui kompetensi Anda harus menulis di jurnal ilmiah, Anda harus menulis misalnya di surat kabar dan sebagainya, di buletin-buletin dan sebagainya. Menjadi narasumber di mana-mana dan sebagainya. Itu adalah untuk menunjukkan kepada orang bahwa Anda itu punya kemampuan, punya kompetensi. Gitu ya. Kalau Anda tidak menulis, Anda tidak pernah menjadi narasumber, Anda tidak punya akun media sosial, maka tidak ada yang mengenal Anda gitu. Yang mengenal ya tadi hanya siswa Anda. Gitu. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya saran saya adalah tingkatkan kompetensi dan tetap jaga kinerja yang tinggi. Jadi Anda yang saat ini tidak bisa dipromosikan ke jenjang pangkat atau jabatan yang lebih tinggi, Anda tidak perlu berkecil hati, tidak perlu kemudian malas-malas bekerja, kemudian kinerja Anda menurun, itu hanya akan menambah jauh daftar di bawah Anda menjadi orang yang belum layak untuk dipromosikan. Jadi tetap jaga kinerja, tunjukkan kinerja yang tinggi, tunjukkan kinerja yang baik, dan jual diri Anda. Itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.